Tadi mama ke pasar kaget banget, harga tempe emang belum naik sih, tapi kok ukurannya makin tipis ya, kayak kartu ATM. Nah, itu dia, Mak. Mama tahu nggak kalau hari ini kurs rupiah kita nyaris tembus 17.000 per dolar. Rekor yang bikin merinding. Hah? Serius, Pak? Pantesan barang-barang impor di keranjang belanja online. Harganya pada berubah. Kok bisa sih separah itu? Bukannya pemerintah bilang ekonomi kita aman-aman aja ya, Pak? Katanya pertumbuhan kita positif. Tumbuh sih tumbuh, Mak. Tapi menurut Prof. Rahmal Ekonomi yang Papa tonton tadi, pertumbuhan kita itu dibarengi sama lapangan kerja yang luas. Jadi orang punya uang tapi pas-pasan, ditambah harga barang naik karena dolar naik. Silent crisis atau krisis yang nggak kelihatan tapi kerasa di dompet. Duh, bener banget. Terus urusan sama dolar itu apa hubungannya sama tempe mama tadi? Banyak, Mak, kedelai kita kan impor, terus bensin, listrik, sampai bahan baku obat itu pengaruhnya ke kurs. Kalau dolar makin mahal, biaya impor naik, ya ujung-ujungnya harga di pasar ikut naik. Belum lagi pemerintah lagi banyak program besar kayak makan bergizi gratis itu. Kalau rupiah anjlok begini, biaya programnya makin bengkak, defisit makin gede. Berarti subsidi energi atau bantuan sosial bisa kena imbas juga dong kalau uangnya habis buat nutupin selisih kurs? Itu dia yang dikhawatirkan. Bank Indonesia emang udah jaga gawang, mati-matian, intervensi sana-sini, biar nggak tembus 17.000. Tapi kalau pemerintahnya nggak ngerem belanja yang nggak mendesak, ya berat juga gawang jebol. Terus kita sebagai Menteri Keuangan rumah tangga harus gimana, Pak? Masa cuma bisa pasrah? Nggak dong, ada beberapa ujangan dari Prof. Rahma yang bisa kita terapin. Satu, kita harus lebih disiplin. Kalau biasanya kita jalan-jalan naik mobil tiap akhir pekan, mungkin sekarang mulai dibatasi karena bensin dan perawatan makin mahal. Oke, berarti mulai besok stop dulu beli barang-barang branded atau kosmetik impor, kita beralih ke produk lokal aja, kualitasnya juga udah bagus kok. Setuju banget. Terus, kita tunda dulu kalau ada rencana ambil cicilan baru yang bunganya nggak tetap. Karena kalau kurs begini, suku bunga bank biasanya bakal ikutan naik biar orang nggak lepas rupiah. Berarti intinya kita harus puasa dulu dari hal-hal yang nggak perlu ya, Pak. Fokus ke kebutuhan pokok dan dana darurat. Betul, Mak. Dunia lagi nggak menentu, jadi kita di rumah harus makin solid. Jangan sampai angka di layar bursa bikin keharmonisan kita kegoyah karena stres keuangan. Siapa, yang penting kopi papa aman, dan dapur mama tetap ngebul walaupun tempenya agak tipis sedikit.